Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Layak TV, Ayahanda dan Bunda di mana saja berada. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk berbagi informasi terkait dengan Konvensi Hak Anak. Lanjutan dari klaster 4 hak sipil dan kebebasan, bagian kedua terkait dengan identitas anak. Jadi anak memiliki hak anak atas identitas. Ini lebih jelasnya atau lebih lengkapnya Ayahanda dan Bunda dapat mendapatkan pada pasal 8 Konvensi Hak Anak. Mengapa penting kita membicarakan identitas? Ayahanda dan Bunda masih ingat setiap anak kita akan keluar rumah, ayah dan Bunda selalu menitip pesan, tolong jaga nama baik ayah, tolong jaga nama baik keluarga. Pesan-pesan ini sebetulnya memberi pesan yang sangat mendalam sehingga terbangun pada diri anak bahwa dia harus menjaga identitas siapa diri dia sesungguhnya. Untuk itu bantulah anak kita untuk dia mengenal siapa diri dia. Jelaskan kepada dia latar belakang diri dia sehingga akan semakin terbangun kepercayaan diri dia. Begitu juga pada saat seorang RT atau seorang RW atau seorang kepala desa, kepala kelurahan, camat atau bupati, wali kota, gubernur atau presiden, pada momen-momen tertentu mereka selalu berpesan jaga nama baik. Itu artinya penting identitas. Kalau sejak dari awal anak kita bantu mengetahui siapa diri dia, dia berasal dari ayah dan bunda, dia berasal dari keluarga besar, gabungan dari keluarga ayah dan keluarga bundanya. Itu juga sangat besar. Apabila kalau di beberapa keluarga yang mengenal marga, itu sangat luas. Begitu juga pada saat dia akan bersekolah, otomatis akan menambah deretan identitas bagi diri dia. Dia berasal dari TK mana, PAUD mana, SD mana, SMP mana, SMA atau SMK, atau pesantren, atau sekolah swasta mana, atau universitas mana. Yang kemudian semakin menambah latar belakang diri dia. Apalagi kalau dia berasal dari suku bangsa mana, lalu keagamaan mana, itu yang kemudian akan menjadi ciri dari dia. Untuk itu, bantu anak kita mengenal siapa diri dia. Apalagi dia sebagai orang Indonesia. Otomatis nilai-nilai Pancasila itu semakin diperkenalkan pada diri anak kita. Sehingga pada saat dia berjumpa dengan orang lain, dia akan langsung dikenal dia berasal dari mana. Untuk itu, supaya anak kita semakin mengenal identitas diri dia, juga perkenalkan anak kita dengan identitas-identitas dari teman-teman dia, sahabat-sahabat dia, kolega-kolega dia. Itu ceritakan kepada anak kita keunggulan-keunggulan dari teman-temannya, terutama yang dilatar belakangi oleh suku. Jelaskan keunggulan dari suku itu apa. Kemudian keunggulan dari daerah. Misalnya orang ini berasal daerah mana? Misalnya dari Sumatera kah?
dari Kalimantan kah, dari Jawa kah, dari Sulawesi kah, dari Maluku kah, dari Papua kah, atau dari Nusa Tenggara kah. Keunggulan dari suku bangsa itu juga diperkenalkan kepada mereka. Dan menarik juga pada suatu kesempatan kalau ayahanda melakukan perjalanan ke tempat-tempat di mana ada kedutaan-kedutaan, juga jelaskan bangsa-bangsa atau negara-negara dari tetangga kita. Misalnya di tingkat ASEAN, lalu di tingkat Asia, lalu kemudian di tingkat benua Eropa, benua Amerika, banyak negara-negara itu. Ceritakan keunggulan-keunggulan dari setiap bangsa itu. Itu yang kemudian pada suatu waktu dia akan berjumpa dengan orang-orang yang berasal dari daerah A, daerah B, dari negara A atau negara B, yang muncul pada diri anak kita adalah rasa hormat, respect. Pinginnya dia ingin langsung menjalin komunikasi dengan orang yang baru dia kenal. Karena dia sudah dibantu oleh ayahanda dan bunda. Kita jangan berharap kepada orang lain, apalagi anak kita, untuk inisiatif mencari informasi ini. Kalau bukan dibantu pertama kali oleh ayahnya, terutama pada masa usia 0 sampai 8 tahun. Ini menjadi penting agar anak kita semakin mengenal siapa diri dia. Kalau dia sudah mengenal diri dia, insya Allah dia tidak akan pernah merendahkan orang lain. Karena ada di benak dia, kalau dia merendahkan orang lain, itu berarti dia juga seperti merendahkan dirinya. Siapa yang beruntung? Mungkin kali ini masih ayahanda dan bunda, tapi sebetulnya yang diuntungkan adalah anak kita, sehingga dia sangat disenangi, dihormati, dihargai, dan paling penting setiap orang yang ingin bekerja sama dengan dia akan berebutan, karena anak kita selalu meninggikan martabat orang lain. Karena setiap orang-orang yang ada di sekitar dia juga memiliki identitas seperti dia yang perlu juga dihargai oleh orang lain. Ini mungkin menjadi topik yang sangat menarik. Kuncinya hanya pada ayah dan bunda. Kalau ayah dan bunda menghasilkan anak yang berkualitas, insya Allah dia akan menjadi seorang hebat atau pemimpin hebat atau orang-orang yang terkenal. Dia akan selalu ingat siapa ayah dan siapa bundanya. Itu termasuk menjadi identitas diri dia. Demikian kita lanjutkan pada sesi lanjutan, masih pembahasan klaster hak sipil dan kebebasan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.